Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Nih, pecinta bola. Pertunjukan jam 3. Perpanjangan waktu. Begitu adu penalti, azan subuh. Mana kau pilih? Sholat. Pencitraan. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait, Raffi Ahmad beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai, yang artinya tidak boleh dilakukan yang satu kalau rangkaiannya tidak dilaksanakan. Tidak sah perintah yang satu kalau perintah rangkaiannya tidak ditunaikan. Dia harus dijalankan secara serangkai. Apa itu? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya, taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, orang yang taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, taatnya kepada Rasul sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini dulu yang saya mau bahas baik-baik. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang bayar zakat hartanya, zakat fitrahnya, zakat profesinya, dia keluarkan semua tiap tahun. Tapi dia tidak sholat, tidak ada gunanya. Demikian juga orang yang sholat, tapi tidak menunaikan zakat, sholatnya akan sia-sia. Saya yakin di sini semua hadir rajin puasa. Bahkan sampai sekarang pun belum ada yang lepas puasanya. Tapi saya curiga ada yang melalaikan sholat. Demi Allah, tidak ada gunanya itu puasamu kalau kau tidak sholat. Bahkan bangun satu masjid mewah, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, sholat itu bahasa hadisnya as-sholatu imanuddin. Sholat tiangnya agama. Tidak ada tiang, tidak ada agamanya. Tidak ada sholat, tidak ada agamanya. Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Nih perempuan, mohon maaf. Kapan ini banyak tidak sholat? 1, selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum kau sholat? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau tuh apa bohong? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Paling banyak begitu. Alasan, kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa tidak sholat? Halangan. Nah, itu semua itu. Maka Allah tahu. Yang kedua, kapan perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pesta. Allah melarang perempuan berdandan. Tidak. Yang Allah tidak senang kalau gara-gara dandanan tidak sholat. Dia polis mukanya. Ini lurus, bengkok lagi sini. Lurus ini lagi yang bengkok. Ini lagi tebal, tipis lagi di sini. Akhirnya habis. Dikasih lebih lagi sedikit di sini. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Dia bilang, seperti artis Korea. Mau artis Korea baru hitam. Ayo, Allah larang dandan? Tidak. Yang Allah tidak senang ketika gara-gara dandanan tidak sholat. Apalagi kostum, jilbab. Saya ini alhamdulillah Allah takdirkan jadi penceramah. Keliling-keliling saya ceramah. Di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Brunei juga begitu. Filipina Selatan juga begitu. Saudi, Dubai 1 masuk selesai. Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter, dia kasih dulu, dia ikat di lehernya. Ya kan? 3 lapis, kuning, biru, krem, dia kasih miring lagi sedikit. Iya kan? Kayak ada pohon mangga di belakang sini. Ada kering-keringnya. Tik. Coba. Begitu tiba waktu sholat. Hayya 'alas sholat. Kata suaminya, saya sudah jualkan kau sawah itu untuk kau haji. Kau pergi sholat dulu sayang. Kau sadar pak? Sadar saya, ini saya suruh kau sholat. Kau sadar pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai.
Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Beleng-beleng. Sudah jilbabnya repot, bajunya sempit, roknya sempit. Pas jalan nih setengah mati. Dongo. Pernah lihat begitu? Pernah? Banyak toh? Apa Allah larang? Tidak. Yang Allah larang kalian tidak sholat. Seorang istri dandan supaya suaminya bangga di sampingnya cantik. Itu ibadah. Menyenangkan hati suami. Tapi kalau gara-gara dandan tidak sholat, itulah yang Allah laknat. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Nih, pecinta bola. Pertunjukan jam 3. Karena seri perpanjangan waktu. 2 kali 15 menit. Masih seri adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh. Mana kau pilih? Sholat. Pencitraan. Sholat ketinggalan gol. Nonton ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Dia jama. Ambil sajadah sholat depan televisi. Begitu iklan baru dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah larang nonton? Tidak. Yang menjadi Allah tidak senang kita karena gara-gara nonton mengabaikan sholat. Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, ku tangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo. Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat. Wala ta'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Solusinya apa Ustaz? Berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja kau baca. Waladhdallin, amin. Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini. Yang penting jangan baca yang repot-repot. Seperti Wattini. Jangan kau baca itu, nanti biasa baku sambung walasri. Atau Al-Kafirun. Ini agak susah juga sampai nih. Kalau kau hafal setengah-setengah biasa nyasar. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abidun wala ana abidu ma anda bilang temannya. Oi, kenapa tak putar-putar enggak mau sampai? Ini juga kupikir. Ayo, sholat. Apa lagi alasan enggak sholat? Ayo, Ustaz, saya sakit. Enggak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Kenapa? Lagi ada bisul di pantat Ustaz. Baring. Bukan sholat tidur. Gimana caranya sholat baring? Misalnya sana kiblat, kepala di sini, sudah. Allahu Akbar. Masih bergerak tuh tangan kita sama bibir. Sami Allahu liman hamidah. Ustaz, sudah tidak bisa bergerak tanganku Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Sholat pakai isyarat. Mana dimaksud sholat pakai isyarat? Tinggal matanya yang goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Salat pakai isyarat. Itu juga berat Ustaz. Mata pun sudah tidak bisa bergerak Ustaz. Salat pakai isyarat. Gimana salat pakai isyarat? Mata. Sudah itu tidak bisa. Salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? Seluruh bacaan salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, baca saja baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Ustadz kita lagi di jalan. Ustadz kita lagi di jalan Ustadz. Macet. Kita tinggalkan tadi sudah duhur. Mau sampai rumah sudah mau masuk maghrib. Kita mau singgah. Tidak mungkin kita lagi di jalan raya lagi terjebak macet. Gimana caranya Ustadz? Kau sholat di atas mobil. Tidak ada air Ustadz. Tayamum. Menghadap ke kiblat mana Ustadz? Ya sudah menghadap kemana saja. Namanya sholat dalam keadaan darurat. Tahu tayamum? Tahu atau so tahu? Tayamum praktisnya gampang gini. Ini lengan baju naik semua linting. Di atas siku. Sudah itu ini juga begitu. Letakkan telapak tangan di dinding mobil atau di sadel atau kalau dia di atas pesawat atau di dinding kalau di rumah sakit. Letakkan kedua-duanya. Sudah itu usap wajah.
Usap seluruh permukaan wajah yang tidak ada tumbuh rambut. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tangan kanan sampai tangan kiri, selesai. Apa lagi masalahmu? Tidak sholat. Ustadz, kita lagi di tengah laut Ustadz, mancing mania. Masuk waktu sholat Ustadz, kita tidak tahu Ustadz kiblat. Lihat di mana matahari terbenam, menghadap ke sana. Sudah menghadap ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang Ustadz. Ya sudah, kok tidak usah juga goyang-goyang begini. Tidak. Apa lagi? Ayo. Tidak ada alasan tidak sholat. Apa lagi? Ustadz, gagah Ustadz. Ada kalah gagah Nabi Yusuf. Kira-kira di sini Raffi Ahmad paling gagah. Tahu enggak gagahnya Nabi Yusuf? Itu Nabi Yusuf, Allah nguji tukang gosip waktu itu. Nabi Yusuf, ibu-ibu dikasih bawang dengan pisau yang tajam disuruh iris. Iris ini bawang-bawang. Sudah lagi ngiris bawang, tiba-tiba Nabi Yusuf disuruh lewat, ibarat Pragawati. Lewat Yusuf. Lewat Nabi Yusuf jalan, ibu-ibu yang ngiris bawang ini, dia tidak sadari, dia iris tangannya karena terpesona melihat wajahnya Yusuf alaihissalam. Ada kira-kira begitu di sini. Mengalihkan perhatian sampai diiris tangan gara-gara cakepnya tidak dirasa. Jangankan iris bawang, bau ketek aja lewat kita rasa. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf. Tapi tetap sholat. Ustadz, kuat Ustadz, olahragawan. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa alaihissalam, kalau dia kunci badannya, tembus bulu-bulu di badannya. Kalau dia kunci lagi badannya, tak lempar sengkoknya. Kalau dia berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Tapi dia tetap sholat. Ustadz, saya sakit Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sariawan, tidak sholat. Kalau kau sariawan, salat sariawan kau. Allah tahu kau lagi salah, sakit. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ustadz, saya kaya Ustadz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman 1 hektar perkerangan rumahnya. Barangkali ada artis yang 1 hektar perkerangan rumahnya. Tapi Ayub alaihissalam, apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis di kampung saya, kalau dia kaya giginya dikasih emas. Paling kaya sudah itu, giginya dikasih emas. Sulaiman alaihissalam, pekarangan rumahnya, kerikilnya emas. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Tapi orang kaya sholat. Orang kaya tidak sholat. Selebriti tidak sholat. Pejabat tidak sholat. Orang masih maklum. Iyalah wajar dia tidak sholat, dia kaya. Terkenal satu Indonesia. Tinggi jabatannya, banyak duitnya. Paling tidak dia sudah dapat dunia. Sudah ada di dunia meskipun sengsara di akhirat. Tapi paling tidak dunia sih ada sudah dapat. Tapi ada juga sudah tidak terkenal. Jelek mukanya. Pengangguran. Bau ketek. Busuk mulutnya. Kuat makan. Dah sholat lagi. Dia bilang di kampungku, kalau kau jadi tude. Na'udzubillah min zalik. Ya, adik-adik sekalian. Tidak ada susahnya bagi Allah 5 tahun yang akan datang kasih kamu kendaraan yang kamu mau. Kecil buat Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu rumah sesuai impian. Kecil buat Allah. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Dan tidak ada susahnya bagi Allah bangkrutkan kalian. Tidak ada susahnya Allah bagi Allah hancurkan kamu miliki. Kecil buat Allah. Belajar dari sejarah-sejarah yang diceritakan Quran. Adik-adik bisa tidak tidur 2 hari tidak pernah bangun? Kalian tidur 2 hari 2 malam tidak pernah bangun? Bisa? Bisa? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, jangankan 2 hari, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Siapa? Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Adik-adik akhwat, bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Ilmu kedokteran mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada susahnya buat Allah. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Tidak ada suaminya, lahir Isa alaihissalam, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak juga cewek mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Dongo.
Ya kan? Kalau Allah yang mau, kecil. Adik-adik sekalian, bisa enggak manusia dibakar hidup-hidup tapi masih tetap hidup? Tidak mungkin menurut ilmu fisika dan ilmu kedokteran. 80% kena api mati itu menurut ilmu. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau, kecil buat Allah. Gimana? Bagaimana saya bisa haji Ustaz? Jangan pikir bagaimana kau bisa haji. Bagaimana saya bisa sembuh? Jangan pikir bagaimana bisa sembuh. Biarkan Allah yang cari caranya. Apa yang kalian pikirkan? Dekati Allah. Pacari Allah. Gimana dekati Allah? Salah satu yang paling konkret, sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Itu Ustaz tidak pernah sholat. Hidupnya mewah-mewah. Itu tidak pernah sholat. Bagus dia punya dunia. Itu menurutmu. Tapi belum tentu kau tahu apa yang dialami dalam hatinya. Belum tentu kau tahu apa yang dinikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Ada orang banyak duitnya, tapi Allah titipkan penyakit dalam hatinya, penyakit dalam dirinya, duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa enaknya? Kita ini perut bugis, dilarang makan nasi. Biar saya ini perut bugis, biar kau kasih roti 2 baskom, ndak ketemu nasi, ndak goyang perut saya. Ini duit miliaran, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 10 miliar hanya bisa makan ubi rebus. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, selama bapak ini jarang kena matahari, dari rumah ke kantor, mobil, semua ber-AC, tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak keliling di komplek, jogging ya, jangan pakai baju. Jangan pakai celana panjang Pak, celana pendek aja. Jangan pakai sendal, jangan pakai topi Pak, bungkus plastik tipis. Jalanlah dia tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Kalau Allah mau menghinakan manusia sekejap saja. Ada orang mobilnya harga miliaran tapi tidak tenang di atas mobil. Baru 2 menit di atas, hati-hati, mati kita. Kiri. Apa? Itu sudah azab Allah. Ingat, ada bedanya nikmat dengan azab. Ada orang banyak duitnya menurut kita, tapi ada azab di dalamnya. Ketika apa? Ketika harta yang kita miliki tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut dalam konsep kita istidraj. Ada orang banyak duitnya, tapi ibaratnya istidraj itu pancing. Tahu pancing deh? Pancing mania. Ujung kail itu apa isinya? Ujung kail. Umpan. Itu umpan untuk nyenangin ikan atau tidak? Pancing, namanya jadi pancing. Kau makan, masuk pancing, masuk kail. Trak. Begitu sudah masuk kail di mulutnya, ikan sudah bisa dibayangkan. Tarik naik ke daratan, sudah bisa dibayangkan nasibnya. Bisa dipepes, bisa dibakar, bisa dibanting. Begitulah orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak pandai mensyukurinya. Nah, salah satu ciri orang kufur tidak sholat. Adik-adik sekalian, tidak puasa tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tidak haji padahal mampu tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat, Al-Quran sudah jelas. Al-Fat 29. Muhammadar Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Asiddaul al-kuffar. Ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tanda orang Islam itu kata Allah, rukka'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Kenapa sholat penting? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa Ustaz? Adik-adik semua kan pernah umroh. Tawaf boleh sambil nyanyi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh, tetap sah. Puasa, nunggu beduk maghrib sambil nyanyi, boleh. Bahkan boleh sambil dagang. Bagaimana kalau ngabuburit? Sah atau batal? Batal. Karena kamu ngabuburit sambil ngopi. Ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian haji, tawaf, sa'i boleh dengan kegiatan lain. Bayar zakat sambil nyanyi boleh.
insaflah, wah Ustadz ini zakat saya, wahai manusia. Ini dua orang saya, bila diri, boleh sambil nyanyi. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Tidak bisa kamu sholat, Allahu Akbar, begadang jangan begadang, pasti batal sholat. Kenapa? Karena sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Ini satu. Ya, perintah pertama tadi, ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, aqimis salah wa atuz zakat. Dirikan sholat. Ya, saudaraku Rapi Ahmad, perhatikan zakat. Ketika zaman Nabi dan para khalifah bicara soal zakat, itu dibentuk pasukan Densus untuk menagih zakat. Kalau dia tidak mau bayar zakat, diperangi. Zakat hati-hati. Jangan sampai berpikir, saya yang setengah mati, saya siang malam berpikir bagaimana cara memajukan perusahaan, ada hasilnya. Enak aja kamu dapat minta-minta zakat. Oh, hati-hati. Ada pernah saya tanya, kenapa tidak bayar zakat? Susah hitungnya Ustaz. Pajak aja aku punya konsultan pajak, padahal itu pajak dikorupsi sama pejabat. Kenapa untuk masa depan kita, marwah umat Islam, masa depan kita tidak bayarkan zakatnya. Perhatikan zakat. Dan tidak ada orang bangkrut, penuh hidupnya musibah, bencana kalau dia rutin bayar zakatnya. Saya ilustrasikan hidup ini ibarat mendaki gunung. Kalau adik-adik mendaki gunung, senang enggak bawa beban-beban yang berat? Enak enggak kalau lagi mendaki gunung, lalu bawa beban yang banyak? Bisa? Enggak nyaman kan? Iya. Begitu juga hidup ini. Mendaki kan bagus. Ada koper saya. Ini dan lain sebagainya. Titip. Bawakan saya. Titip ini. Nanti saya ambil di atas. Siap, di mana kita titip? Yatim, piatu, fakir, miskin, mu'a'a, amil, mu'allab. Titip. Saya ambil di atas. COD namanya. Iya, jangan bawa sendiri, repot. Maka bayar zakat. Kalau orang tidak mau bayar zakat, maka itu akan mengotori hartanya. Adik-adik, saya kasih ilustrasi sederhana. Ini air putih, bersih, suci. Boleh minum? Boleh. Inilah penghasilan kita siang malam cari nafkah. Halal. Kita boleh minum. Tapi di dalam air ini ada haknya fakir miskin yang harus kita keluarkan. Itulah zakat harta. Kalau dia tidak dikeluarkan, ibaratnya, mohon maaf. Adik-adik, celupkan di toilet, kloset, ada air kan di situ? Tidak usah yang ada kuningnya, yang masih putih. Sudah disiram itu yang kuning. Keluar. Tiba-tiba adik-adik masukkan celupkan tangan di kloset itu, ambil angkat, lalu teteskan 1 tetes saja. Tidak usah 5 tetes. 1 tetes saja masuk dalam air yang suci ini. Masih mau minum? Tidak. Begitulah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Dia mengotori. Akhirnya apa? Harta kita kasih anak kepala batu. Kasih istri suka ngomel. Kasih istri itu duit, istri lebih hebat pengawasannya daripada Satpol PP. Ada juga itu istri begitu. La haula wala quwata illa. Baru pulang HP dipenuh. Kita kalau jalan tinggal di rumah dibilang malas. Baru 1 jam dia nelpon. Di mana kau? Di kantor. Di mana? Video call. Astagfirullah. Ada juga begitu ya. Akhirnya ya kita bohong-bohonglah sedikit. Tidak ada orang jago di depan istri. Hancur semua kita, bos. Biar ustad. Bukan kita tidak mau ribut, tapi bukan takut sama istri. Tidak mau ribut kita. Dan itu istri ahli sejarah. 1 kali aja kita pelanggaran, dia ingatnya terus itu. Sudah dia bertanya, dituntas itu pertanyaan 1, muncul pertanyaan 2. Sudah dijelaskan yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah selesai semuanya, dia bilang, itu 4 tahun yang lalu. Sudah clearin 4 tahun yang lalu. Dia ulang lagi. Itulah istri, ahli sejarah. Jadi kalau istri ngomel, tidak usah dilayani. Gimana caranya? Minum obat tidur. Selesai. Tapi juga ibu-ibu jangan suka ngomel deh. Capek kita jadi laki-laki kalau ngomel terus. Ada juga itu tukang ngomel. La haula wala quwata illa billah. Pernah dengar kisahnya itu yang istrinya didorong masuk ke sumur?
Ya kan? Ya kan? Ada suami istri, ini istrinya ngomel aja kerjanya. Terlambat pulang, cepat pulang, ngomel aja kerjanya. Akhirnya suaminya berpikir, bagaimana supaya istriku berhenti ngomel? Oh, dibawa ke toko perhiasan. Dibelikan perhiasan, senanglah dia. Senang. Suaminya berpikir, saya bawa kemana? Oh, dia ingat. Oh, di kampungnya ada sumur tua. Ini sumur 400 tahun sudah umurnya. Dia bilang semuanya, dek, kita pergi siara sumur tua. Ayo bang, pergi lihat. Lihat itu sumur dek, ada ndak airnya? Dangkal bang. Maksudnya paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman aja nih. Dekat-dekat dengan sumur, bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Pok! Dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel aja kau, ndak ku dengar sudah ngomel-ngomelmu. Suaminya di atas santai-santai. Tiba-tiba 1 jam kemudian dari dalam sumur keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam. Baru 1 jam di dalam. Tidak tahan saya ngomel. Lebih saya lari. Jadi bayangkan. Jin aja tidak tahan sama perempuan tukang ngomel. Ya. Nah itu kalau istri kita diberikan duit yang tidak bersih dari cara zakat, biasanya susah nasihatinya. Begitu juga suami, susah nasihatinya, bohong aja kerjanya. Maka tolak bala, sedekah dan zakat. Ibu-ibu baik yang hadir maupun yang menyaksikan, kalau suamimu kau curigai macam-macam, jangan curhat di medsos. Medsos tidak menjadikan masalah. Ada ibu-ibu memang cepat sekali curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Di mana di kau? Kau minta nasihat sama temanmu. Bohong itu. Saudara aja belum tentu niatnya baik. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Ah, masa si Ustadz itu paman saya. Masa dia mau ceritain saya? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Ah, masa dia cerita Ustadz? Itu masih sepupu sama saya. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Jadi ada masalah, jangan curhat sama manusia. Lebih perbaiki solat, minta dalam solat hajat. Selesai hajat berdoa, ya Allah, Engkau Zat Maha Pelindung. Lindungi suami saya dari perempuan jahat. Saya tidak bisa menjaganya 24 jam. Tapi Engkau Maha melindungi. Lalu kau niat, ya Allah, ada duitku 5 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Cuma jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Dia berdoa juga, ya Allah, saya capek sudah hadapi istri saya. Ngomel aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 5 juta ya Allah. Tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini suami istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana dikabulkan ini? Sedekah, zakat, sedekah, perintah serangkai dengan sholat. Yang ketiga perintah serangkai. Aniskurli wali walidaika. Bersyukur engkau kepada Allah, tapi jangan lupa berbuat baik pula kepada kedua orang tuamu. Ini yang mulai pudar di antara kita. Adik-adik remaja, mohon maaf. Kadangkala kita cowok lebih hormat sama cewek daripada sama ibunya. Yang cewek lebih hormat sama cowoknya daripada sama bapaknya. Mau bukti kalian lebih sopan sama cowok daripada orang tua? Wallpapermu beda, siapa foto di situ? Nah, coba orang tua kita. Biasanya wallpapernya siapa? Siapa? Anaknya itu? Kamu? Bapakmu? Saya lagi mengajar ujian final test di kampus. Saya dosen komunikasi Unhas. Adik-adik jangan simpan handphone di depan. Jangan pegang handphone. Handphone simpan sudut kanan meja. Simpan semua. Saya jalan mengawas. Tiba-tiba ada saya lihat foto cowok. Cakep betul putih. Saya lihat cowoknya, ceweknya enggak. Artinya enggak seimbang ya kan. Ini bukan langit dan bumi, langit dan dasar sumur. Lalu saya bilang sama ini mahasiswi saya, Dek, cakepnya cowokmu Dek. Langsung Ustadz tidak gaul. Bukan cowokku itu Ustadz. Oh siapa ini Dek?
Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis ini. Dia kenal kau, Dek? Enggak. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak. Pernah kau dibiskol? Enggak. Dongo ini. Hapus itu. Untuk apa kau simpan sini? Hapus. Pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Hapus itu. Ganti fotonya bapakmu. Emosi saya. Dia bilang, tunggu dulu Pak Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Dia bilang, oh sudah kuhapus Ustaz. Dek, tidak ada kejayaan dan kebahagiaan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Percaya itu. Enggak mungkin. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ingat kisahnya Jurais, pemuda yang taat sekali beribadah. Dihukum oleh Allah hanya karena apa? Lagi sholat sunnah. Sholat sunnah. Dipanggil ibunya tidak menjawab, dihukum oleh Allah, dipermalukan satu kampung. Lagi sholat. Sholat sunnah, hukumnya. Sholat sunnah, hukumnya sunnah. Menjawab panggilan ibu, hukumnya wajib. Maka adik-adik sekalian, kalau kau dipanggil ibumu sementara sholat, tetap wajib kau jawab panggilannya. Banyak kejadian-kejadian yang memberikan pelajaran buat kita. Allah muliakan anak yang memuliakan orang tuanya, dan Allah menghinakan anak yang menghina dan tidak berbuat baik sama orang tuanya. Ingat kisahnya Salman Al-Farisi. Lagi tawaf, di belakangnya ada Nabi. Tawaf kan kelihatan pundak. Nabi penasaran, kenapa ini pundaknya Al-Salman kayak disiram air panas. Selesai tawaf dipanggil, Tal, sini dulu Salman, kenapa itu pundakmu? Ya Rasulullah, saya baru saja menghajikan ibu saya. Saya kan orang miskin, ibu saya mau haji. Saya tidak punya budak, tidak punya kereta, tidak punya kuda, tidak punya onta. Saya pikul itu, kasihan mamaku. Dari pundak saya, bayangkan. Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Dia pikul ibunya. Nanti dia lepas, makan, minum, dan sholat. Selebihnya ada di pundak saya. Maka melepuh, saya punya pundak ya Rasul. Lalu Salman bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Nabi lalu menjawab, Salman, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Seorang perempuan kalau sudah punya suami dan pernah merasakan melahirkan, masih kurang ngajar sama ibunya, tidak masuk akal. Coba ibu-ibu masih ingat hadisnya, dedek, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi kau itu, salah. Bukan 3 istri. 3 ibu, 1 bapak. Bukan 3 istri. Kenapa Nabi menyebutnya sampai 3 kali? Karena ada 3 yang dilakukan perempuan tidak bisa dan tidak mampu dilakukan oleh seorang suami. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap bos, tahan. Coba lihat ibu hamil, jalan aja repot. Aduh, mau duduk aja pakai standar samping. Iya tak? Iya. Ya. Nah, yang kedua, melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih itu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang selebriti keluar kok nak? Tidak. 3, menyusui. Masih ingat waktu menyusui? Terutama waktu tumbuh giginya. Nak. Ada kira, kok gigit saya? Tidak, dibujuknya lepas kok nak. Itulah 3 kelebihannya perempuan. Maka wajar ketika Nabi bersabda, Al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Adik-adik sekalian, kalau masih hidup orang tuamu dan tinggal bersamamu, kau berbahagia. Itulah pintu gampangnya masuk surga. Biar hitam jidatmu Senin Kamis kau puasa tadarus tiap hari, tahajud tiap malam, tapi kau meneteskan air mata ibumu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu.
Maka saya heran kalau lihat itu di TV ada artis yang menuntut orang tuanya, mempermalukan orang tuanya. Seberapa lama kau hidup jadi selebriti? Seberapa lama belajar dari selebriti yang lalu yang tahun 80-an, 70-an. Tua juga dan mati. Dan pada saat itu ketika kau tidak meninggalkan beban yang baik, cerita-cerita yang baik, amal-amal yang baik, hancur sudah jadi tulang belulang, dosamu tetap mengalir karena kau meninggalkan budaya-budaya dicontoh orang yang disebut dengan dosa jariah. Auzubillah min zalik. Nah, ini saja Dede sekalian yang kita sampaikan pada taklim kita kali ini. Kesimpulannya, yuk jaga sholat, muliakan orang tua, ada harta, berzakat dan bersedekahlah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.